Hello, what's up people? Welcome back to my channel. I am Jack Holmes. Oke, hari ini saya akan mereaksikan sebuah produk yang rilis tahun 2021 waktu awal Januari kemarin. Produk ini adalah kamera Sony A1 atau Alpha One ya. Kamera Sony ini terkenal dengan kecepatan FPS-nya. Jika kalau kalian mau pengen slow-mo gitu kan pakai kamera Sony ini. Ya, bentukan kamera Sony ini sangat keren sekali ya guys ya. Cuman kekurangannya adalah overheating selalu. Jadi kalau kalian pemakaiannya di atas 15 menit biasanya itu langsung overheating. Jadi drop baterainya kayak gitu. Oke guys. Jadi kita lihat apakah semua kekurangan itu ada pada Sony yang baru atau juga, tapi yang paling penting adalah fiturnya ya guys. Fitur 8K zaman sekarang ada fitur 8K ya guys. Saya ingat-ingat dulu waktu keluaran pertama kali 4K ya guys ya, resolusi yang sangat tinggi 4K, jadi gambarnya itu bagus sekali, jelas sekali dan jernih sekali. Yang ini 8K ya guys, dengan kekuatan 30 frame per second, jadi 30 fps guys. Oke, jadi seperti apa sih itu produknya, saya ingin juga lihat juga sih ya. Kita lihat juga iklannya Sony Alpha ya guys ya. Oke, let's check it out. Ya, ini jadi kelihatan 50 MP megapiksel dan 30 fps. Ada AF dan AE calculation. AF artinya autofocus, AE adalah auto exposure ya guys. Ada sampai 240 fps viewfinder dan resolusi 8K. Ini sangat tinggi ya guys. Sebelum ini belum pernah ada yang seperti ini, keluaran Sony juga. Full frame stack 50,1 megapiksel, unprecedented resolution and speed ya. Speed dan resolusinya disamakan ya guys, jadi kayak sangat sempurna seperti itu ya guys ya. 15 top dynamic, 50 mm and up 30 fps. Jadi ada AFI calculation per second, 30 fps burst. Tuh, pakai burst itu bisa guys, jadi 20 fps itu bahkan bisa beratus-ratus pictures ya. Sangat keren sekali ya guys ini. Blackout free, nah kamera dengan blackout dan A1 blackoutnya. Nah ini panning shot loh, seperti ini, fokusnya tajam ya guys. Flashing with electronic shutter seperti ini. Sangat keren sekali foto-fotonya ya guys. Jadi nggak ada kayak blur-blurnya gitu ya guys ya. Jadi ini silent shutter, anti distortion, jadi nggak ada distorsi ya. Yang ada cembung-cembungnya gitu nggak ada. Terus ada mechanical shutter seperti itu, kayak zet itu apa namanya, ada banyak sekali efek-efek yang jelek sekali itu ada waktu malam itu karena kebanyakan exposure. Nah ini ada AF for animal, jadi kelihatan ininya, sensor matanya ya guys ya. Bagus sekali ini guys, itu dari jauh sudah kelihatan sensor matanya ya guys ya. 8K 30p recording, jadi fps nya 30 ya guys ya. Resolusinya 8K, sangat tinggi sekali ya guys. Nah ini 120 untuk 4K, jadi kita bisa slow mo di 4K ya guys ya. Hebat sekali sampai 120 fps. Nah S-Cineton cinematic look, jadi pakai cinematic, ada gamutnya setelah color grading juga seperti ini. Jadi gamutnya ini seperti ini apa namanya, kalau buat film-film gitu ya guys ya, mungkin ini lebih ini apa namanya, lebih bisa untuk film indie. Jadi banyak orang yang bikin film bagus-bagus pakai ini ya guys ya. Hanya satu device saja, Sony mirrorless ini. Ada optical image stabilization ya, stable handled shooting ya guys. Sangat keren sekali. Tampilannya pun nggak jauh beda sama yang lama. Ada flip A untuk microphone dan juga untuk, nah ini extended recording ya, ini tanpa di flip layarnya ya guys ya.
ciri khas Sony itu seperti ini, tanpa flip. Nah, jadi kalau misalnya ini ada stabilization, jadi nggak bakal geraknya itu nggak bakal terlalu ini ya guys ya, terlalu banyak getar gitu ya. Nah, USB ini semuanya portnya ada, Ethernet jadi untuk WiFi semuanya sudah ada, built-in WiFi supports 2x2. Nah, ini paling terbaru, FTP connection juga. Kalau ini sih high speed USB tethering 5G smartphone, semuanya udah 5G. Ini spesifikasi 2021 semuanya ini guys ya. Kompatibel Mediaset tipe A, bagus sekali ini guys ya. Mungkin kalau diperbandingkan sama kamera lainnya ini lebih tinggi ya, jelas sekali lebih tinggi. Tuh ada battery dengan vertical gripnya tuh, bagus sekali ini guys. Slow compressed raw JPEG size. Nah, ini kan sensornya CMOS ya guys, jadi bukan CCD lagi, jadi dia bisa mampu sampai 30 fps ya guys. Oke. Sekarang kita lihat ini lensanya, sensornya ya guys, bagus sekali tampilannya guys. Mode off on nya banyak sekali, tombol-tombolnya, tombol zoomnya untuk melihat ininya. Dan oke, sekarang kita lihat ini gambar dalam zoom 250% sampai 750% sudah terlihat perbedaannya 4K, 8K dan HD ya guys. Jadi ini ya perbandingannya untuk Canon EOS R5 Tops out at, jadi dapatnya 20 fps dengan electronic shutter dan slightly smaller buffer, jadi sangat kecil buffernya. EOS R5 dapat men-shoot 350 JPEG atau 180 RAW files dalam satu single burst. Untuk Sony A1 can manage 400 JPEG, 238 RAW files ini one sequence. Jadi dalam satu sequence ini sangat tinggi sekali ya guys ya fiturnya. Walaupun pakai autofocus juga, trackingnya hebat sekali. Jadi kalau di Canon EOS itu autofocus trackingnya nggak sampai segitu ya guys ya. Jadi ini sangat-sangat tinggi sekali. A1 slightly ridiculous 759 AF point covering 93%, dan ini sensor, jadi importantly deliver real time IF, jadi bisa untuk sensornya untuk eye of bird, jadi kayak sensor untuk mata burung itu ya, mata binatang-binatang itu, fokusnya itu autofokusnya itu tinggi ya guys ya. Jadi 93% itu pasti bisa akurat ya guys. Maka di sini kita baca, dengan adanya 8K resolution, Sony mirrorless kamera ada yang pertama kali kamera yang dapat shoot 8 kali sampai 30 fps full width dengan sensornya juga, dan manage sampai impresif 30 menit juga. Dalam similar heat dissipation kind of for Sony dibandingkan dengan Sony A7S III, kamera itu dapatnya hanya 4K resolution. Jadi have performed in the real world, but the paper the shaping of the slightly more vertically 8K camera than the Canon EOS R5. Jadi slightly more practical, jadi 8K kamera dan the Canon EOS R5 kan dapat match 8K 30 fps shooting time 20 menit. Jadi cukup tinggi ya, ini bisa sampai 30-40 menit. Sony A7 with a 10-bit 420 depth color sampling, it can also shoot 4K in 10-bit 422 video internally, and that includes slow-mo. Hebat sekali. Dan harganya itu dibanderol 91 jutaan ya guys, bisa lebih, ini hebat. Oke, ini berikut ini adalah video dari Potato Jet ya guys, salah satu channel di YouTube yang menyuguhkan banyak kamera. Kebetulan dia ini punya alat untuk mengukur suhu kamera ini ya. Dia syuting lab 8K dan sampai berapa lama
dia taruh di tempat seperti ini ya, untuk melihat dalam suhu ruangan serta melihat dalam suhu kameranya ya guys ya. Di dalam ruangannya dia setel 40 derajat Celcius. Dia menyetel untuk 8K ya guys ya, 104 menit tanpa overheating. Jadi 104 menit itu lebih dari 2 jam guys, 2 jam 3/4 begitulah. Nah ini ada power off auto ya guys ya saat overheating. Nah ini opsinya ada banyak sekali ya guys. Nah ini dia diatur suhunya sampai berapa ini, 25-26 ya guys ya, normal sekali. Shooting 8K nya tahan lama ya guys ya, jadi nggak bakal overheating ini. Kita lihat terus dia selama 2 jam di situ. Jadi dia coba lagi sampai matinya ya guys ya. Tuh 23 ya, dia mati karena memang baterainya habis, tapi bukan overheating ya guys ya. Ini 69 menit until overheating ya powernya. Oke guys, jadi menurut saya kalau dengan harga segitu sangat mahal buat saya. Jadi untuk kamera seperti Canon biasa seperti itu ya mungkin masih terjangkau ya untuk kameramen begitu, tapi untuk Sony ini saat ini belum. Tapi semuanya ini ada all in one di dalamnya ya guys. Jadi seperti kodeknya, seperti tempat untuk sharing datanya itu sangat sudah diperbaiki semuanya. Seperti cuman dalam satu kamera itu aja. Ya untuk kalau dibandingkan A7X yang rilis yang tahun sebelumnya, menurutku sih lebih bagus ini ya guys ya. Karena kalau dibilang 8K zaman sekarang tahun 2021 rilis 2021 ini akan menjadi tren yang sangat diminati oleh banyak orang. Oke guys, sekian dulu reaksi dari saya. Tetap semangat selalu, jangan lupa subscribe, kita tombol di bawah ini ya guys ya, dan like juga. Oke, tetap semangat guys. Ciao.